Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Nah, hari ini ketemu lagi bersama dengan Lause Stevi. Saat hari ini kita semua pastinya sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita juga pasti sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang mari kita masuk di dalam ibadah kita. Kita mau memujikan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Engkau sudah menyucikan, Engkau sudah menguduskan semua dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk kami boleh mengikuti ibadah saat hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hari ini
hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wah, sekarang saatnya kita mau lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau menjadi laskarnya Kristus. Nah, yuk semuanya bangkit berdiri dengan penuh semangat. Kita mau jadi laskar Kristus. Oke? Yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk, mana semangatnya? Kita mau jadi laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Coba sekali lagi ya, yang lebih semangat lagi. Kita mau jadi laskar keras, laskarnya Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay. Nah, sekarang Lause Stevi mau ajak adik-adik semua untuk naik kereta. Nah, keretanya ini ada 2. Wah, ada 2. Kita pilih yang mana ya keretanya? Ada kereta yang besar dan juga ada kereta yang kecil. Yuk kita coba pujikan pujian ini ya. Nanti adik-adik bisa memutuskan mau naik kereta yang mana, yang besar atau yang kecil. Yuk, kita naik keretanya. Sambil bertepuk tangan. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga. Nah, sekarang lagi ada kereta yang kecil. Aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Lagi ya, sekali lagi. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, apa mau ikut pergi ke surga. Kereta yang kedua, aduh celaka, naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Nah, sekarang adik-adik sudah bisa memutuskan mau naik
kereta yang mana? Ya kan? Mau naik kereta yang besar, supirnya Tuhan Yesus, jalannya lurus menuju ke surga. Kalau kereta yang kecil, supirnya iblis, supirnya ngantuk, jalannya nubruk-nubruk dan lagi menuju ke neraka. Aduh, pasti adik-adik semua sudah bisa memutuskan mau naik kereta yang mana. Kalau Lost Steffi sudah pastinya naik kereta yang besar, supirnya Yesus, pasti ikut Tuhan Yesus. Adik-adik juga pasti akan memilih naik keretanya Tuhan Yesus. Nah, silahkan duduk adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau memujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Lagi, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Selamat pagi adik-adik. Wah, hari ini ketemu dengan Losetere ya. Losetere sebelum akan bercerita tentang firman Tuhan, sebelumnya Lose yang akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu, untuk beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong setiap kami, memberkati setiap kami, memberikan pengertian kepada setiap kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar, biarlah kami juga boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat kasih Tuhan yang begitu besar melalui satu tokoh. Nah, coba tebak siapa nih tokohnya? Huruf depannya Y. Huruf depannya Y ya. Huruf tengahnya Z. Siapakah dia? Ayo, siapa yang bisa tebak? Ayo. Ya, namanya Nabi Yehezkiel. Siapa? Nabi Yehezkiel. Nah, adik-adik, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat.
Yehezkiel pasal yang kedua, ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Lose akan membacakannya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk melayani siapa? Bangsa pemberontak. Hah? Bangsa pemberontak? Siapa itu? Bangsa pemberontak. Nah, pemberontak itu kita harus tahu nih, pemberontak itu apa? Pemberontak itu adalah orang yang tidak suka dengan perintah. Orang yang melawan perintah. Orang yang tidak taat. Nah, itu namanya pemberontak. Nah, kira-kira Tuhan suka nggak ya dengan bangsa pemberontak ini? Bangsa yang tidak suka dengan perintah Tuhan. Kira-kira Tuhan suka nggak ya? Mama papa aja kita, kalau kita tidak taat, kita sebagai anak kita tidak taat kepada perintah mama papa. Mama papa pasti apa? Sedih ya, sedih. Karena kita enggak mendengarkan perintah mama papa. Apalagi Tuhan. Ketika bangsa ini tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka hati Tuhan pasti sedih karena tidak mau dengaran. Nah, bangsa pemberontak ini sudah sejak awal dimulai dari nenek moyang. Wah, nenek moyang itu apa ya? Apa ya Lose, nenek moyang itu? Nenek moyang itu silsilah dari kakek nenek lagi. Nah, selanjutnya bangsa pemberontak itu sebenarnya siapa ya Lose? Bangsa pemberontak itu, yuk kita lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang keempat dan ketujuh. Kita buka Alkitab kita. Lose akan membacakannya. Ayat yang keempat, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Ayat yang ketujuh, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Nah, Nabi Yehezkiel ternyata diutus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani bangsa apa? Bangsa Israel. Ya. Nabi Yehezkiel diutus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk melayani bangsa Israel. Bangsa pemberontak tadi. Nah, Nabi Yehezkiel melayani orang-orang Israel yang berada di pembuangan. Wah. Lalu tugasnya Nabi Yehezkiel ini apa ya? Kok Tuhan memanggil Nabi Yehezkiel untuk melayani bangsa Israel?
tugasnya apa ya? Kita lihat di dalam Yehezkiel pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kita baca. Yehezkiel pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yehezkiel diutus oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan firmankan, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, yang kedua, tugas Nabi Yehezkiel itu terdapat dalam Yehezkiel. Kita buka Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku. Peringatkanlah mereka atas namaku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yehezkiel diutus oleh Tuhan untuk menjadi penjaga Israel. Wah, maksudnya apa ya Lose? Kok penjaga Israel? Emang bangsa Israel dijaga ya? Begini adik-adik. Nabi Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel yang memberontak tadi untuk berbalik kepada Tuhan, untuk tidak berbuat seperti yang dia sudah lakukan, yaitu apa tadi? Tidak mau dengar-dengaran, tidak mau menaati. Bangsa Israel itu kan memberontak kepada Tuhan. Lalu tugas Nabi Yehezkiel itu apa sih Lose? Nah, kita akan melihat di dalam Yehezkiel pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kita baca. Lose akan membacakan nih. Ayat yang ke-7. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tugas Nabi Yehezkiel itu yang pertama adalah untuk menyampaikan apa yang Tuhan sudah firmankan. Menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa pemberontak tadi. Siapa? Bangsa Israel, ya, bangsa Israel. Yang kedua, tugas Nabi Yehezkiel itu apa sih Lose? Kita baca di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tugas Nabi Yehezkiel adalah memperingatkan bangsa Israel. Nah, di sini Tuhan bilang, ketika ada orang yang berlaku jahat, Nabi Yehezkiel harus menegur, memperingatkan kepada orang yang berlaku jahat. Ketika ada orang yang berlaku jahat, tetapi Nabi Yehezkiel tidak mau memperingatkan, tidak mau menegur orang itu,
maka Nabi Yehezkiel akan diminta oleh Tuhan untuk bertanggung jawab. Wah, mengapa Lose kok gitu? Iya, karena Nabi Yehezkiel tidak melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yehezkiel. Tuhan minta untuk Nabi Yehezkiel menegur, memberitakan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika ada kesalahan, maka harus berani untuk menegur, menasihati bahwa itu salah, itu tidak boleh. Lalu sebaliknya, kalau Nabi Yehezkiel sudah memperingatkan orang itu, orang yang sudah berlaku jahat tetapi tidak mau berubah, tetap ngengkel kepada kesalahannya, maka dia akan kena hukuman dari Tuhan. Karena dia sudah diperingatkan oleh Nabi Yehezkiel untuk berbalik kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau. Dia tetap memberontak. Nah, sebaliknya kalau ada orang baik yang berlaku curang, bagaimana ya Lose? Apakah itu juga dihukum oleh Tuhan? Kalau orang baik yang berlaku curang, Nabi Yehezkiel sudah memperingatkan tetapi tidak mau didengar, maka orang itu akan mendapat hukuman. Tetapi sebaliknya kalau orang baik itu berlaku curang, tetapi Nabi Yehezkiel tidak mau memperingatkan, orang itu mati dalam kesalahannya, maka Nabi Yehezkiel akan bertanggung jawab kepada Tuhan karena Nabi Yehezkiel tidak melakukan tugasnya dengan baik, tidak menyampaikan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sejak awal Tuhan sudah bilang kepada Nabi Yehezkiel, mereka ini, bangsa pemberontak ini, bangsa Israel ini tidak mau dengar-dengaran apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kata Tuhan. Wah, bisa ya begitu? Nah, sekarang apa di dalam pelayanan Nabi Yehezkiel itu, apa aja yang dialami oleh Nabi Yehezkiel itu ya, ketika Nabi Yehezkiel melayani bangsa Israel, bangsa pemberontak itu. Dia mengalami banyak hal. Dia mengalami banyak tantangan, banyak masalah. Nabi Yehezkiel itu akan diikat, dibelenggu, bahkan dikatakan Nabi Yehezkiel itu menjadi bisu. Wah, Nabi Yehezkiel tidak bisa bicara ya adik-adik. Wah, itulah yang dialami oleh Nabi Yehezkiel. Begitu berat. Tetapi penyertaan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan dan pelayanan Nabi Yehezkiel ketika melayani bangsa pemberontak itu. Nah, adik-adik, yang kita dapat pelajari adalah ketika kita ditegur oleh orang tua kita, baik itu mama papa kita, bahkan guru-guru kita, guru yang ada di sekolah maupun yang ada di sekolah minggu, lose-lose kita harus apa ini? Dengaran kepada setiap
teguran itu. Kita harus tetap taat. Apa itu taat? Tidak ada alasan, titik. Jadi bagaimanapun ketika kita dapat teguran dan teman-teman kita tidak peduli, tidak mau dengar-dengaran kepada teguran itu, maka kita harus tetap taat. Apapun aturan tersebut, apapun teguran tersebut. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang telah ditebus ini, kita harus melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika ada kesalahan, maka harus berani mendapat teguran. Dan kita harus dengar-dengaran, kita harus taat. Lose di sini juga pernah mempunyai kesalahan. Dan Lose juga belajar. Ketika ada yang menegur Lose juga harus siap menerima teguran itu. Siap apa ini? Dengar-dengaran dan berubah. Berubah untuk melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan, berbalik kepada jalan yang benar. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita taat. Kita tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang sesuai dengan firman Tuhan itu harus kita taati. Nah, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita. Yuk, kita sebelum akan menutup perenungan firman Tuhan ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini yang mengajarkan kami untuk kami boleh taat. Tuhan, ampuni kami, seringkali kami ketika orang-orang di sekitar kami menegur kami, seringkali kami marah, seringkali kami tidak taat. Ampuni kami Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kami boleh diingatkan untuk kami boleh dengar-dengaran, kami boleh melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali hari ini Lose Tuti bisa kembali bersama-sama beribadah dengan adik-adik. Coba yang hari ini beribadah sama-sama katakan haleluya. Siapa yang beribadah hari ini? Wah, terima kasih ya, kalian sudah luar biasa, sudah hebat, sudah bangun pagi, sudah mandi dan sudah beribadah dengan Lose. Lose percaya hari ini kita sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau sudah dengar cerita berarti harus disimpan dalam hati, dilakukan dan hidup mengasihi Tuhan. Adik-adik, Lose Tuti selalu mengingatkan supaya kita terus berdoa untuk keadaan kita hari-hari ini. Kita mau terus berdoa Tuhan menolong kita supaya corona segera berlalu dan kita bisa beribadah kembali. Oh ya, Lose Tuti tidak lupa mengingatkan untuk kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau sering berpergian.
Jadi dengan cara seperti itu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari penyakit corona atau virus corona, dan juga kita menyelamatkan orang lain. Terima kasih ya. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.